Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue mau bahas mengenai mangaka Chihayafuru yang memplagiat scan-scan dari cerita Slam Dunk. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Berita ini sempat heboh di situs 2 Channel. Di situs tersebut, seorang seniman manga shoujo yang diterbitkan oleh Kodansha, Yuki Suetsugu, di dalam manganya yang berjudul Eden no Hana dan Kimi no Shiroyane, terdapat adegan yang sangat mirip dengan karya Takehiko Ino yang berjudul Slam Dunk dan Real. Manga Eden no Hana karya Yuki Suetsugu pertama kali diterbitkan di majalah Kodansha Betsatsu Friend antara tahun 2000 sampai 2004. Sementara Slam Dunk karya Takehiko Ino diterbitkan di majalah Shueisha Shonen Jump antara tahun 1990 sampai 1996. Pihak Kodansha mengakui adanya plagiat tersebut dan telah mengambil tindakan dengan menghentikan distribusi 12 volume manga Eden no Hana dan juga menghentikan penerbitan series manga Yuki pada saat itu yang berjudul Silver. Yuki telah mengeluarkan pernyataan publiknya dan meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh kurangnya moralitasnya. Perusahaan Kodansha dan Yuki telah meminta maaf atas plagiat tersebut dan pengiriman dan penerbitan manga-manga telah dihentikan. Pihak Kodansha menyatakan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait detail tentang plagiat ini. Tetapi memang sudah banyak buktinya tentang Yuki yang sering memplagiat seperti ini. Gue nggak tahu kalian nyebutnya ini tracing, jiplak, atau plagiat, karena gue nggak ngerti juga masalah gambar-gambaran kayak gini. Tapi kalau kalian mau lihat karya-karya yang diduga telah diplagiat oleh Yuki ini, bisa kalian cek link di komentar. Dan kasus ini nggak selesai di sini aja, karena ada salah satu sinetron Korea yang memplagiat cerita Eden no Hana juga. Eden no Hana sudah memplagiat scan Slam Dunk. Sinetron Korea ini malah memplagiat cerita Eden no Hana. Aneh bener. Ini berawal setelah drama TV Korea berjudul One Fine Day ditayangkan pada 30 Mei di saluran MBC. Dan banyak penonton langsung sadar dengan kesamaan plot drama Korea tersebut dengan manga Eden no Hana karya Yuki Suetsugu yang terlihat sangat mirip. Rencana awalnya, pihak produksi drama tersebut adalah untuk menggunakan cerita Eden no Hana sebagai cerita dasarnya. Namun setelah Eden no Hana ditemukan melakukan plagiat dari karya lain dan dibatalkan, adaptasi untuk dramanya terpaksa tidak dapat lagi menggunakan cerita tersebut. Perusahaan produksinya memutuskan untuk membuang cerita aslinya dan menulis ulang dengan cerita yang baru, yang berbeda, yang kemudian dinamai One Fine Day. Intinya nih cerita, awalnya dapat live actionnya versi Korea. Tapi karena kasus plagiat tersebut kagak jadi, dan produksi live actionnya udah deal, jadi mau nggak mau harus jalan dengan cerita yang berbeda. Kita skip dulu dengan cerita Eden no Hana-nya. Mari kita berteori, bagaimana kalau Slam Dunk juga memplagiat? Pernyataan gue barusan bukan sekedar teori doang, tapi emang ada buktinya bahwa beberapa gambar di manga Slam Dunk juga mirip dengan gambar-gambar di poster NBA. Setelah insiden Eden no Hana memplagiat, pada Desembernya, majalah Shoujo edisi Januari membuat laporan yang menuduh Takehiko Ino memplagiat foto-foto NBA. Berita tentang Slam Dunk memplagiat tersebut memicu diskusi besar di situs-situs Jepang, di mana di situ para penggemar dan para pembenci saling beradu argumen mengenai Slam Dunk yang memplagiat tersebut. Dalam sebuah wawancara beberapa tahun yang lalu, Inoue ditanya dari mana foto-fotonya berasal. Dan dia menjawab bahwa itu dibuat dari pengalaman bola basketnya sendiri dan dari memori foto-foto NBA yang ditampilkan di majalah dan di TV. Baik Inoue maupun penerbit Shueisha belum mengasih komentar mengenai plagiat ini. Padahal ini kejadiannya 2005. Ingat sebelum kalian komen, bang itu tracing bukan plagiat, bang itu plagiat bukan jiplak, apapun itu, gue nggak tahu masalah ginian. Dan gue nggak terlalu peduli juga. Tapi gawat juga tuh Slam Dunk memplagiat pose-pose dari atlet NBA langsung. Dan sampai sekarang kagak kena sanksi apapun. Beda nasib dengan komik shoujo tadi. Seharusnya plagiat tetap plagiat. Kalau komik shoujo itu kena, sampai ceritanya dikapak, seharusnya Slam Dunk juga kena dong. Tapi sayang manga Slam Dunk sudah tamat ketika berita ini keluar. Jadi berita mengenai Slam Dunk yang memplagiat ini jadi kayak angin berlalu aja. Meskipun berita kayak gini yang sangat menyedihkan, ini bisa menjadi bukti untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu menghormati karya orang lain dan menghormati hak ciptanya. Plagiat itu tindakan yang tidak dapat diterima dalam dunia seni dan harus dihukum dengan tegas. Dan mengenai kasus ini, beberapa orang menyarankan agar para seniman harus lebih cerdas dalam mengambil inspirasi dari karya orang lain dengan selalu mencantumkan sumber inspirasi mereka dan memberi kredit pada seniman aslinya. Namun, ada juga yang menyarankan agar penerbit harus lebih berhati-hati dalam mengecek karya yang akan diterbitkan sehingga plagiat dapat dikenali dan ditangani sejak awal. Tapi itu kayaknya susah juga untuk cek satu-satu ceritanya. Mungkin banyak fandom Slam Dunk kagak setuju dengan gue, tapi ya itu faktanya. Kalau cerita Yuki harus dibatalin karena memplagiat scan-scannya, seharusnya cerita Slam Dunk juga dong. Itu sudah jelas banget, cerita Slam Dunk memplagiat pose-pose dari atlet NBA. Jangan karena lu suka sesuatu, jadi lu bela sampai mati. Foto-foto yang diplagiat Slam Dunk itu punya copyright juga. Dari copyright fotografernya sampai copyright modelnya. Dan Slam Dunk seharusnya izin dulu minimal dari 2 orang itu kalau mau pakai fotonya.
Sama kayak kasus Yuki, dia nggak bilang mau niru scan di Slam Dunk. Dan Slam Dunk juga nggak bilang mau niru pose foto tersebut. Jadi dua-duanya sama-sama plagiat juga. Namun perlu diingat bahwa plagiarisme bukan hanya terbatas pada gambar atau pose saja, tetapi juga terkait dengan plot, karakter, dan ide-ide yang digunakan dalam karya. Kayak pernah gue bahas mengenai artis Dojin yang memplagiat cerita lain. Itu ceritanya sampai dibatalin juga, karena plotnya yang sama. Jadi gimana menurut lu mengenai kasus ini? Kalau menurut lu ada yang mau dibenerin, komen aja. Atau mau dikoreksi gue nya, juga nggak apa-apa. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin membantu channel ini, bisa klik Saveria di deskripsi. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian mau request pembahasan lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.